Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau bahas ya tentang aplikasi Miso lagi, aplikasi Miso. Jadi banyak teman-teman yang bilang sama saya atau cerita sama saya kalau di aplikasi Miso-nya itu fitur COD-nya itu hilang. Nah, itu gara-gara gimana? Gara-gara apa itu bisa hilang seperti itu? Nah, saya coba menganalisisnya ya, menelitinya. Ternyata fitur COD hilang di Miso itu gara-garanya terlalu banyak pesanan yang gagal gitu, yang gagal sampai. Entah itu disengaja atau enggak disengaja. Oke, yang pertama saya bahas yang enggak disengaja dulu ya. Maksudnya enggak disengaja itu ya si pembeli yang membeli produk kita di Miso itu ada yang menolak atau kelamaan nunggunya. Maka kita jangan menjanjikan ya. Intinya kita harus kesepakatan dulu sama pembelinya. Misal kalau ada yang pesan atau yang beli sama kita terus kita order dari Miso, kita kalau ada yang mau pembayaran COD, misal pembelinya, kita bisa melakukan ya atau apalah, intinya kesepakatan sama pembelinya. Kalau sudah pesan COD jangan sampai paket ditolak gitu. Makanya di sini juga alamatnya juga harus lengkap supaya meminimalisasi atau meminimalisir gagal sampai gitu, kegagalan sampai produknya. Seperti itu ya. Jadi kalian harus tegaskan ke pembeli kalau pengen COD kapanpun itu sampainya, pembeli harus tetap menerima karena sudah pesan gitu. Nah, itu yang tidak disengaja. Nah, sekarang yang disengaja itu seperti apa? Maksudnya apa yang disengaja itu? Maksudnya yang disengaja itu kita melakukan orderan fiktif. Ini saya nggak menyarankan ya, karena sekarang itu apa-apa bisa dikasuskan ya. Ada undang ITE atau penipuan atau apalah, orderan fiktif seperti itu. Jadi adalah diantaranya ada referral saya ya yang melakukan itu. Dan akhirnya sekarang fitur COD-nya di Miso itu dihilangkan. Saya tanya, dia tanya ke saya gitu, kenapa fitur COD saya hilang, kayak gitu. Saya bingung kenapa kok bisa hilang gitu, karena saya sendiri ya kalau ngorder itu suka ada aja ya sih yang nggak diterima atau ditolak atau nggak nyampe gitu, itu kan gagal. Tapi tingkat kegagalan saya itu rendah, jadi tingkat suksesnya itu lebih besar dari tingkat kegagalan. Itu menurut saya masih aman. Nah, kalau teman saya itu mungkin dia frustasi gitu ya, nggak dapat orderan atau orderannya sedikit, dia coba melakukan beberapa waktu ya, beberapa hari itu melakukan orderan fiktif. Gimana sih kok bisa orderan fiktif? Kan gini, kalau yang pernah mendapat orderan, kalian bisa cek di data alamat ya. Itu kan dari pertama kita gabung Miso itu alamat numpuk di sana. Nah, bagi yang niat jahil atau menghalalkan segala cara, itu bisa
dikirim aja gitu pesanan ke alamat tersebut, diantaranya di antara daftar alamat tersebut itu yang banyak itu di random aja dikirim gitu. Nah itu jangan ya, jangan sampai kalian seperti itu, karena kalau seperti itu pertama kalian bisa bermasalah. Soalnya orang itu kan beda-beda. Karena apa? Karena tetap meskipun dari Miso yang ngirimnya supplier, tetap nanti akan kena kalian yang kirimnya itu, akan ketemu lah, nanti kalian bisa bermasalah, bahkan bisa sampai ke hukum gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kedua, fitur COD nya kalian di Miso itu bakal dinonaktifkan. Itu merugikan kalian, karena sekarang ini pembeli itu jarang yang mau transfer, pengennya COD terus gitu. Hampir semuanya gitu. Saya juga hampir semua orderan tiap minggu COD semuanya gitu. Nah jadi seperti itu ya. Saya cuma mau mengingatkan saja ke teman-teman yang masih aktif di supplier Miso. Jadi kalian jangan sampai melakukan seperti itu. Pertama dosa, kedua bisa berurusan dengan hukum, ketiga ya kalian dirugikan di akun Misonya itu, fitur COD nya itu dinonaktifkan, bahkan bisa sampai akunnya dinonaktifkan gitu. Jadi itu aja saran saya untuk video kali ini, meminimalisir atau meminimalisasi kegagalan paket sampai itu seperti itu ya. Jadi kita ke konsumen itu, ke pembeli itu, kita harus sepakati dulu. Kalau COD ya, kalau transfer ya sah-sah aja, orang dia pembeli udah transfer gitu kan, sayang kalau nggak diterima kan, rugi dia pembeli. Nah kalau COD kita yang rugi sebetulnya, nggak rugi amat sih, karena kan kita supply reseller ya, yang rugi supplier, kasihan gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita sepakati dulu dengan pembeli, mau itu pembeli di fanspage, di WA, di marketplace, kita sepakati dulu. Misal ada peraturan, kita bikin peraturan sendiri lah gitu untuk fitur COD ini. Ketika pembeli memesan produk kita dengan fitur COD, mau sampai 1 bulan pun itu wajib diterima gitu katakannya ya. Jadi misal begini katakannya, kalau sudah membeli produk di toko kami dengan menggunakan fitur COD, pembayaran COD, itu wajib diterima, tidak boleh ada penolakan seperti itu. Kalau ada penolakan, suatu saat pembeli itu membeli lagi, kami tidak akan melayani fitur COD untuk alamat Anda, misal seperti itu. Intinya ada kesepakatan lah gitu kan. Di Miso itu kadang 3 hari nyampe, kadang 4 hari, mari sampai 7 hari gitu ya. Kita maksimalkan aja, paling cepat 3 hari kalau mau janji ya, kalau mau janji paling cepat 3 hari, paling lama 1 minggu itu sampai gitu. Nah kalau kita kalau pengen cepat, yang membeli sarankan aja transfer ya pembayarannya. Loh kok transfer, kan sama aja kalau di Miso mau transfer mau COD itu sama-sama lama gitu. Nah di sini kalian harus lebih kreatif lagi. Kalau saya ya, kalau ada yang membeli jadi gini ya, produk di Miso itu banyak juga dijual di e-commerce lainnya seperti Lazada, Tokopedia, Shopee. Nah, kalau saya pengalaman ya, sharing aja ini. Kalau ada yang beli COD, saya pesankan di Miso. Nah, udah mulai paham ya. Kalau ada yang mau beli
via transfer, saya suka ordernya dari Shopee, Lazada atau Tokopedia gitu. Cari aja yang murah. Cara nyarinya gimana? Kan bisa pakai fitur gambar ya. Kita ambil gambar di Miso yang dipesan oleh pembeli, kita cari di aplikasi e-commerce itu, misal Lazada, Tokopedia dan Shopee, kita cari pakai gambar. Nah, kita ubek-ubek saja di sana, banyak juga, ini nggak jauh beda, malah harganya itu malah lebih murah dari Miso kata saya ya. Silakan aja cek kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bilang ke pembeli kalau via transfer juga kalau pengen cepet via transfer itu cepet ya kan, kita pesennya dari Lazada atau Shopee atau Tokopedia itu otomatis nggak bakal lama-lama, itu pasti langsung dikirim ya, 3 hari nyampe ke pembeli itu. Nah, di sana juga pembeli akan merasa puas kalau transfer. Itu sih trik saya gitu. Kalau kalian mau coba seperti itu ya silakan gitu. Itu saya sharing aja gitu. Kita harus punya trik lah gitu. Kalau transfer gimana, kalau COD gimana. Kalau saya ya sekali lagi saya sharing ini ya. Kalau COD saya suka ngasih waktu ke pembeli itu paling cepat 3 hari, paling lama 7 hari gitu. Itu rata-ratanya. Nah, kalau via transfer saya suka bilang ke pembeli itu paling 3 harian gitu, atau 3 sampai 4 hari tergantung daerahnya. Karena kadang 2 hari ya. Kadang 2 hari nyampe karena saya pesankan dari Shopee atau Lazada atau Tokopedia. Jadi pengirimannya cepat gitu. Oke, itu sharing aja. Terima kasih yang udah mampir. Jangan lupa jangan lupa, jangan sampai kalian fitur COD di Miso-nya itu hilang ya. Jangan pernah sekali-kali melakukan orderan fiktif. Ada 3 bahayanya ya. Yang pertama, kalian bisa dilacak. Kalau yang dikirimnya itu melaporkan, gimana itu hukum ya, masalahnya hukum. Yang kedua, fitur COD kalian di Miso bisa dinonaktifkan. Nah, terus akun Miso kalian juga kemungkinan besar bisa dinonaktifkan. Nah, itu rugi, kalian nggak bisa jualan lagi, nggak bisa pakai aplikasi Miso lagi gitu. Jadi hati-hati aja gitu. Kalaupun yang nggak disengaja, kita konsultasikan lagi, karena di video saya yang sebelumnya kalian cek di playlist ya, di playlist Miso Indonesia di channel saya ada cara mengatasi atau meminimalisir paket gagal terkirim. Itu ada, saya sudah buat videonya. Jadi cara supaya paket gak gagal terkirim itu gimana gitu, ada di channel di video saya di playlist lah. Kadang gagal terkirim itu bukan karena alamat tidak lengkap, tapi kurirnya males gitu. Misal kalau daerah sana mau jauh, karena saya juga pernah berkomunikasi ya. Saya pernah nanya kurir, kenapa kalau COD dari Miso itu lama dan kadang nggak nyampe. Katanya kalau COD dari Miso itu nggak ada terlalu ketat ya konsekuensinya bagi kurir. Kalau dari Lazada atau Shopee itu kan ada konsekuensinya kalau nggak sampai. Misal kalau Lazada itu kan otomatis delivery ya, deliver ya. Jadi kalau kelamaan di jalan itu otomatis di aplikasinya nyampe, padahal itu belum nyampe. Itu Lazada seperti itu di waktu. Jadi kalau kurir nggak ngirim ke alamatnya, ya otomatis dia harus membeli produk itu gitu. Meskipun si pembeli nggak nerima, jadi dia yang harus ganti itu, nggak boleh balik lagi gitu. Kalau nggak ada retur dari konsumen atau masalahnya barang cacat atau apa, itu nggak bisa. Oke teman-teman, cukup aja videonya ya.
jangan terlalu panjang, ini cuma sharing aja. Jadi hati-hati menggunakan fitur COD di Miso. Terus jangan sampai kalian melakukan orderan fiktif, dosa hukum COD nonaktif, bahaya banget buat kalian ya. Kita cari yang halal-halal aja, yang normal-normal aja lah gitu, jangan sampai seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi kalian yang baru mampir di channel saya, jangan lupa subscribe ya, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang pengen gabung untuk sharing berbagi pengalaman tentang bisnis online, jualan online, atau aplikasi Miso, kalian bisa gabung di grup Telegram ini ya, teman ngopi, namanya teman ngopi Anggi di grup Telegram. Silahkan kalian gabung di sana, kita sharing di sana. Bagi kalian yang juga pengen jadi supplier Miso, kalian bisa DM saya di Instagram. Nanti saya akan coba bantu kalian untuk jadi supplier Miso. Saya bukan kerja di Miso, tapi saya akan bantulah gitu kalian untuk jadi supplier Miso. Sudah banyak lah yang jadi supplier Miso yang saya bantu. Alhamdulillah sudah dapat orderan semuanya. Saya bilang juga ini kalau yang saya daftarkan itu amanah ya, kirim sesuai pesanan dah. Ukuran juga, barangnya juga bagus-bagus. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya.